Oke, kali ini kita bakal bedah salah satu buku yang, pengaruhnya besar banget buat dunia kepemimpinan. The Five Dysfunctions of a Team, atau 5 disfungsi dalam tim, karyanya Patrick Lencioni. Lancioni itu langsung buka dengan pernyataan yang, ngena banget. Dia bilang, lupakan sejenak soal keuangan, soal strategi, bahkan teknologi. Karena pada akhirnya, yang jadi keunggulan kompetitif paling pamungkas itu, ya kerjasama tim. Kenapa? Karena ini super kuat, tapi super langka juga. Dan percayalah, kalimat ini jadi fondasi dari semua yang akan kita bahas. Nah, dari sini, kita ketemu sama paradoks yang menarik banget. Coba deh pikirin, semua pemimpin pasti setuju kalau kerjasama tim itu penting banget kan? Tapi anehnya, kenapa ya sedikit banget organisasi yang benar-benar jago dalam hal ini? Kenapa sesuatu yang begitu powerful justru jadi hal yang paling susah buat dicapai? Oke, jadi ini dia peta perjalanan kita. Kita bakal bongkar modelnya Lencioni satu persatu, mulai dari disfungsi yang paling dasar di piramida, sampai nanti kita naik ke puncaknya. Oke, jadi pertanyaannya, kenapa sih tim itu gagal? Menurut Lencioni, kegagalan itu bukan sesuatu yang acak loh. Justru sebaliknya, ada polanya, ada urutannya. Masalah-masalah ini tuh saling nyambung satu sama lain, kayak efek domino. Dan buat ngejelasin polanya, ini Lencioni pakai model piramida. Sederhana tapi jelek banget. Aturan mainnya gini, kita nggak bisa benerin yang di puncak kalau fondasinya aja rapuh. Setiap level itu numpang di atas level yang di bawahnya. Makanya kita harus mulai dari paling bawah dulu, baru naik ke atas. Oke, kita mulai dari fondasinya ya. Akar dari semua masalah, disfungsi pertama, yaitu ketiadaan rasa saling percaya. Nah, ini penting banget buat dicatat. Rasa percaya di sini tuh bukan sekadar, saya percaya dia bakal ngerjain tugasnya. Bukan itu. Rasa percaya versi Lencioni ini adalah soal kerentanan. Maksudnya, ini tentang keberanian anggota tim buat jujur dan terbuka satu sama lain. Terbuka soal kelemahan mereka, soal kesalahan yang pernah dibuat, bahkan soal ketakutan mereka. Dan coba bayangin kalau rasa percaya kayak gini udah ada di dalam tim. Efeknya luar biasa. Tiba-tiba orang jadi berani ngakuin kesalahan tanpa takut dihakimi. Mereka nggak malu buat minta tolong kalau lagi mentok. Mereka bisa ngomong apa adanya dan saling ngasih benefit of the doubt. Nah, inilah yang namanya lingkungan kerja yang aman secara psikologis. Oke, dari fondasi kepercayaan tadi, kita naik satu tingkat. Dan kita bakal lihat gimana ketiadaan kepercayaan itu langsung nyambung ke disfungsi kedua, takut sama konflik. Di level ini, tim bisa masuk ke salah satu dari dua jalur yang beda banget. Jalur pertama, kalau nggak ada rasa percaya, tim bakal menciptakan yang namanya harmoni palsu. Kelihatannya sih semua akur-akur aja, senyum-senyum, tapi masalah yang sebenarnya malah didiamkan. Nah, jalur kedua, tim yang punya rasa percaya justru nggak takut sama yang namanya konflik produktif. Mereka bisa debat panas soal ide, bukan soal personal, demi nemuin solusi terbaik. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Logikanya sederhana banget. Kalau kita nggak percaya sama rekan tim, takut kelemahan kita nanti dijadiin senjata buat nyerang kita, ya kita nggak bakal mau dong debat jujur dan terbuka. Pasti kita lebih milih main aman di balik harmoni yang palsu itu. Nah, karena semua orang takut debat dan nggak ada masalah yang dibahas tuntas, ini langsung mengarah ke disfungsi ketiga, kurangnya komitmen. Gini, komitmen itu bukan berarti semua orang harus setuju 100%. Bukan itu kuncinya. Kuncinya adalah semua orang merasa suaranya didengar. Prosesnya kira-kira begini. Semua orang ngasih masukan, semua ide didebatin habis-habisan, baru deh diambil keputusan yang jelas. Ketika orang merasa opininya dihargai, mereka bakal totalitas mendukung keputusan itu. Ya, bahkan kalau itu bukan ide awal mereka. Poin pentingnya di sini, tujuannya itu bukan konsensus. Konsensus itu seringkali cuma kompromi setengah hati yang nggak bikin siapa-siapa puas. Tujuannya adalah buy-in. Ini didasari konsep keren yang namanya disagree and commit, atau tidak setuju tapi tetap berkomitmen. Artinya kita bisa bilang, oke, mungkin ini bukan pilihan gue, tapi gue 100% ada di belakang keputusan ini dan bakal kerja keras biar berhasil. Dan bisa ditebakkan apa yang terjadi kalau tim gak benar-benar komit sama rencana? Ya, disfungsi berikutnya udah pasti muncul, menghindari akuntabilitas. Di tim yang sehat, akuntabilitas itu bukan cuma tugasnya bos, itu tanggung jawab bareng-bareng. Sumber akuntabilitas yang paling kuat itu justru datang dari sesama rekan kerja, yang berani saling colek kalau ada performa atau perilaku yang bisa merugikan tim. Ingat, ini bukan soal cari-cari kesalahan ya, tapi soal menjaga standar tinggi bersama-sama. Terus, kenapa ini susah banget dilakuin? Ya, karena nggak enak. Jujur aja,
Seperti kata kutipan ini, kebanyakan orang, bahkan bos-bos besar, benci banget sama yang beginian. Kenapa? Karena mereka mau menghindari rasa nggak nyaman pas harus negur teman sendiri. Padahal, menghindari obrolan yang susah di awal justru bakal bikin masalah jadi jauh lebih besar di kemudian hari. Oke, dari sini kita sampai di puncak piramida. Disfungsi yang paling puncak yang jadi muara dari semua masalah di bawahnya. Tidak adanya perhatian pada hasil. Kalau sebuah tim udah nggak lagi fokus sama hasil bersama, apa yang muncul? Jawabannya, politik kantor. Definisi politik dari Lencioni ini tajam banget. Politik itu terjadi ketika orang milih omongan dan tindakan bukan berdasarkan apa yang mereka pikir benar, tapi berdasarkan gimana caranya biar orang lain bereaksi sesuai keinginan mereka. Intinya, ini semua soal menyelamatkan diri sendiri, bukan memajukan tim. Lencioni punya analogi yang pas banget buat ngegambarin ini. Coba bayangin ada pemain basket jago, skillnya dewa. Tapi, dia cuma peduli sama berapa poin yang dia cetak. Nggak peduli timnya kalah telak, yang penting dia bisa senyum bangga karena berhasil bikin 30 poin sendirian. Nah, itu dia, fokusnya salah total. Jadi, intinya cuma ada 2 tipe pemain di dalam tim. Pertama, pemain yang egonya di depan, fokusnya ke status pribadi, ke departemennya sendiri, atau ke angka-angka pribadinya. Tipe kedua, pemain yang mikirin tim. Dia cuma peduli satu hal, skor akhir tim. Pertanyaan di kepalanya cuma satu, apakah kita menang? Karena pada akhirnya, cuma itu yang penting. Tolok ukur sebuah tim hebat itu cuma satu. Apakah mereka berhasil mencapai hasil yang ditargetkan? Sisanya, ego, politik kantor, drama, harmoni palsu, itu semua cuma distraksi dari tujuan utama. Nah, setelah kita bongkar semua lapisannya, sekarang pertanyaannya saya lempar ke Anda. Coba renungkan, kira-kira tim Anda sekarang ada di level mana di piramida ini? Karena jujur mengakui di mana letak masalahnya itu adalah langkah pertama yang paling penting untuk mulai membangun tim yang benar-benar solid.